Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 831 sampai 835. Malam ini terlalu lama bagi Fang Ziqing. Dia benar-benar menderita insomnia. Dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan sangat lelah. Bangun pagi untuk merias wajah dan berganti pakaian. Meskipun bos misterius telah melihatnya, dia belum pernah melihatnya dalam kondisi terindahnya. Dia ingin terlihat paling cantik. Li Ziran juga tidak bisa tidur nyenyak. Dia selalu penasaran siapa bos misterius ini. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Namun di pagi hari, Li Ziran tiba-tiba menerima telepon yang mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di modul hiburan perusahaan dan dia harus kembali secepat mungkin. Setelah Ye Junlin mendengarnya, dia segera mengatur mobil untuk membawa Li Ziran kembali dan mengatur orang-orang untuk melindunginya di sekitarnya. Awalnya, Ye Junlin berencana memberitahu dia identitas bos grup Yunting. Saya hanya tidak menyangka sesuatu akan terjadi. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Cepat kembali, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, telepon aku. Perintah Ye Junlin, setelah pagi yang sibuk. Pukul 9, perayaan akhirnya akan dimulai. Ye Junlin, Wu Shen dan yang lainnya datang ke perayaan tersebut. Karena ini adalah perayaan internal, tidak ada wartawan media. Kemudian Fang Ziqing tampil di atas panggung dengan pakaian formal, bersinar terang. Dia cantik secara pribadi, dan ketika dia berdandan, dia secantik peri. Apalagi auranya begitu penuh, lebih baik dari model dan bintang. Saya melihat semua orang menunjukkan kekaguman dan kegembiraan. Fang Ziqing sangat puas dengan penampilan hari ini. Bos misterius itu seharusnya senang melihatnya, bukan? Fang Ziqing juga melihat sekeliling, berharap menemukan bos misterius itu. Fang Ziqing dan Qilin merangkum pencapaian luar biasa grup Yunting dalam 6 bulan terakhir dan memberikan penghargaan. Ternyata semua mobil Audi yang dibeli Ye Junlin diberi hadiah. Kebijakan insentif yang ada saat ini adalah uang langsung atau dividen akhir tahun. Karyawan Yunting Group sangat termotivasi, tidak hanya menghasilkan banyak uang, tetapi juga memberikan kontribusi luar biasa kepada masyarakat. Sungguh menyenangkan bekerja di sini. Yunting Group adalah perusahaan paling ideal untuk diikuti oleh setiap anak muda. Setelah menyelesaikan serangkaian proses, akhirnya kami sampai pada bagian yang paling dinantikan semua orang. Bos misterius grup Yunting akan segera muncul. Hanya Wu Shen dan He Tiantian yang diketahui oleh sejumlah kecil orang di lapangan. Tidak ada orang lain yang tahu, Huci. Pada tahap ini, Fang Ziqing sangat bersemangat hingga dia berkeringat dingin dan terengah-engah. Dia akhirnya akan bertemu pria impiannya. Memanfaatkan waktu luang ini, Fang Ziqing segera memeriksa apakah pakaiannya sudah rapi dan rapi. Fang Ziqing menarik napas dalam-dalam dan menyapa bos misterius itu dalam keadaan maksimal dan penampilan terbaiknya. Selanjutnya, bos kami dari Yunting akan muncul. Semua orang menyambut Anda dengan hangat, wow. Tepuk tangan menggelegar, Qilin berteriak ke sudut, bos, berapa lama kamu akan bersembunyi? Fang Ziqing dan banyak orang yang hadir melihat ke sudut mana yang mereka lihat. Semua orang terkejut, apakah bos misterius itu bersembunyi di antara kerumunan? Semua orang melihat ke belakang, boom. Ketika Fang Ziqing melihat Qilin melihat ke arah yang berlawanan, disitulah Ye Junlin bersama penjaga keamanan. Seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Bukan itu masalahnya, kan? Dia sebenarnya dari tim keamanan. Dia kenal semua orang di tim keamanan, mungkinkah itu Wu Shen? Tapi dia tidak bisa lebih tampan dari Lunan Xuan, bukan? Bukankah itu terlalu tua? Wu Shen adalah orang yang ceroboh. Jelas bukan bos. Siapa lagi? Apakah ada orang lain yang punya yang cocok? Ye Junlin baik-baik saja, tapi Ye Junlin adalah orang pertama yang dia dan Li Ziran singkirkan.
Siapa lagi yang bisa melakukannya? Namun saat ini, Ye Junlin yang berada di samping Wusen tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju panggung depan selangkah demi selangkah. Boom, pada saat ini, seolah-olah 100 petir jatuh, menghancurkan Fang Ziqing hingga berkeping-keping. Kamu Junlin? Ternyata itu adalah Ye Junlin. Menakjubkan, tak terbayangkan, di mana Fang Ziqing berdiri. Seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir, seolah-olah dia adalah mayat berjalan. Dia melihat Ye Junlin berjalan ke panggung selangkah demi selangkah. Hah, sebenarnya itu dia? Apakah bos misterius Ye Junlin? Ini tidak mungkin. Saya tidak percaya, ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa menjadi bosnya? Seluruh tempat mendidih dengan antusias seperti panci meledak, dan segala macam terdengar suara-suara aneh. Karena di perusahaan, Ye Junlin tidak merasakan kehadirannya. Bahkan dibenci oleh kebanyakan orang, bagaimanapun, Ye Junlin pernah dikeluarkan satu kali sebelumnya dengan suara bulat dari semua orang. Dia kemudian kembali ke perusahaan. Semua orang memperlakukannya sebagai bajingan. Kebanyakan orang tidak menyukainya, tapi saya tidak pernah menyangka bahwa gangster nomor 1 di grup Yunting adalah Ye Junlin. Terutama para eksekutif perusahaan yang terkejut. Pantas saja bosnya tahu segalanya tentang Geng Shi, ternyata dia ada di perusahaan itu. Kebetulan dia masih memegang posisi Ye Junlin, seorang bajingan. Dari Fang Ziqing hingga Wusen dan pembersihan dapur, semuanya terkendali. Sebelumnya, semua orang masih berdiskusi mengapa bos misterius itu tahu banyak tentang urusan perusahaan. Bang, Ye Junlin melangkah ke atas panggung dengan kedua kakinya. Semua orang merasa ngeri dan menatapnya tanpa berkedip. Ye Junlin mengambil telepon dan berkata sambil tersenyum, "Halo semuanya, saya Ye Junlin, saya juga bos Anda." Satu kalimat seperti sambaran petir, kulit kepala semua orang mati rasa dan mereka tidak percaya. Dia bahkan muntah darah. Fang Ziqing di sebelahnya berada dalam kondisi yang sangat mati rasa. Berdiri di sana dengan bodoh, tidak bergerak. Mendengar pidato Ye Junlin, dia perlahan menoleh, menatap Ye Junlin dengan tidak percaya dan bertanya, kamu adalah bos Yunting." Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Apakah saya sudah memberitahu Anda bahwa saya tidak melakukannya? Sepertinya saya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya adalah bos Yunting. Ngomong-ngomong, kamu sangat cantik hari ini, boom." Setelah menerima jawaban tegas Ye Junlin, Fang Ziqing disambar 5 petir lagi. Seluruh orangnya dipotong hingga garing di luar dan empuk di dalam. Orang pertama yang dia singkirkan sebenarnya adalah bosnya. Kamu Junlin adalah bosnya, tak terbayangkan. Pada saat ini, hati Fang Ziqing sangat terkejut. Bos misterius itu ternyata adalah orang yang paling tidak terduga menurutnya. Ini semua terlalu melamun. Namun lambat laun dia mengerti. Sejak saat ini, Ye Junlin telah memecahkan masalah grup Yunting. Dia pikir itu adalah instruksi bos, tapi dia tidak tahu dialah bosnya. Saat ini, semua detailnya secara bertahap menjadi jelas. Mengapa bos grup Yunting membantu Li Ziran berulang kali? Memotret perusahaan untuknya, selesaikan ini dan itu untuknya. Pada dasarnya, semua jalur pengembangan Li Ziran sudah ditata dengan baik. Siapa yang bisa melakukan semua ini kecuali Ye Junlin? Ada petunjuk bahwa Ye Junlin adalah bos misterius. Tidak ada yang bisa melakukannya selain dia. Hanya saja Fang Ziqing sudah terbentuk sebelumnya. Kemungkinan Ye Junlin telah dikesampingkan sejak awal. Dan Lu Nanxuan tidak berbohong. Itu semua benar. Dia benar-benar lajang dan dia juga seorang karyawan. Kesenjangan besar tidak dapat diterima oleh Fang Ziqing. Saya tidak pernah mengira itu adalah Ye Junlin. Fantasi indahnya untuk bersama hancur. Dia telah melakukan begitu banyak hal dan tampil sebagai seorang dewi. Bukankah itu hanya menantikan pertemuan yang indah? Ternyata orang tersebut adalah Ye Junlin, pria yang selama ini dianggapnya sebagai kekasih impiannya ternyata adalah suami sahabatnya. Pada saat ini, Ye Junlin mengambil mikrofon dan memandang orang-orang yang tertegun di antara penonton sambil tersenyum. Jangan kaget, sebenarnya,
Anda tidak akan terkejut jika memikirkan 2 poin. Pertama, saya mampu membuat grup kuda hitam Junlin 6 tahun yang lalu. Itu menunjukkan bahwa kekuatanku tidak buruk. Kedua, namanya diubah menjadi grup Yunting, hanya untuk memperingati saudaraku Lu Yunting. Ye Junlin mengatakan ini, dan semua orang bereaksi. Grup Haohou Junlin berganti nama menjadi grup Yunting. Siapa lagi selain Ye Junlin? Wajah banyak orang memerah. Mereka secara aktif memilih Ye Junlin untuk keluar dari perusahaan. Ternyata dialah bosnya. Jangan khawatir, saya sangat berpikiran terbuka. Selama Anda memiliki karakter moral dan kemampuan, ini bukan masalah. Ye Junlin mengatakan ini, dan semua keraguan di benak semua orang lenyap. Ayo, kita minum demi masa depan Yunting. Ye Junlin mengangkat gelasnya. Setelah semuanya selesai, hanya Fang Ziqing yang tampak tidak normal, dan tidak ada yang berani menatap Li Ziran. Wakil Presiden Fang, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Teriak Ye Junlin. Ketika mereka tiba di tempat terpencil, Fang Ziqing tidak berani menatap Ye Junlin. Hei, lihat aku, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Begitu Ye Junlin mengatakan ini, Fang Ziqing segera mengangkat kepalanya. Siapa yang menyukaimu? Ada sesuatu yang serius yang ingin kukatakan padamu. Katakan, mengenai identitasku, lebih baik Ziran tidak mengetahuinya untuk saat ini. Aku berencana untuk mengungkapkan identitasku di pesta pernikahan dan memberinya kejutan. Sekarang kamu harus merahasiakannya untukku, perintah Ye Junlin. Oke, tidak masalah. Tapi aku ingin tahu apa yang terjadi padamu setelah 6 tahun penjara. Fang Ziqing bertanya dengan ragu. Sebenarnya, aku sama sekali tidak di penjara. Aku akan memberitahumu beberapa hal nanti. Ye Junlin tersenyum. Perayaan itu berlangsung hingga malam hari. Keesokan paginya, semua orang kembali. Ye Junlin sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada Li Ziran. Berangkat dengan terburu-buru, setelah sampai di Yunting Group, Ye Junlin langsung menuju kantor Li Ziran. Ye Junlin menghela nafas lega saat melihat Li Ziran di kantor. Apa yang terjadi? Ye Junlin bertanya. Li Ziran menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zheng Zihan menyuruh seseorang menuangkan asam sulfat ke wajahnya dan melukai wajahnya. Apa? Siapa yang begitu kejam? Ye Junlin meraung marah. Dia kabur dan tidak tertangkap. Zihan sekarang ada di rumah sakit. Diperkirakan wajahnya tidak bisa disembuhkan kecuali dia menjalani operasi plastik. Ini akan berdampak besar pada karirnya dan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Li Ziran menghela nafas. Ye Junlin mengerti bahwa Zheng Zihan saat ini adalah yang paling populer, tetapi cacatnya itu berdampak besar pada karir dan perusahaannya. Kemungkinan besar dia tidak akan menjadi artis di masa depan. Seseorang jelas datang ke perusahaan saya harus mencari tahu siapa orang itu. Kata Fang Ziqing dingin. Ye Junlin memikirkan kemungkinan keluarga Zhou. Sangat mungkin keluarga Zhou mencoba membunuhnya tetapi gagal dan berbalik menghadapi Li Ziran. Keluarga Zhou ingin menghancurkan semua milik mereka. Ngomong-ngomong, selain itu, semua sumber daya Huafeng Entertainment tiba-tiba terputus dan tidak boleh digunakan lagi. Aneh sekali. Mungkinkah karena insiden penodaan Zheng Zihan? Li Ziran bertanya dengan ragu. Cahaya dingin muncul di mata Ye Junlin. Dia pada dasarnya yakin bahwa itu adalah keluarga Zhou. Pemegang saham terbesar Huafeng Entertainment adalah keluarga Zhou. Pasti merekalah yang mengganggu penggunaan sumber daya. Semoga beruntung untuk Anda keluarga Zhou. Bodhisattva Tanah Liat masih marah. Apa menurutmu aku, Ye Junlin, mudah diajak main-main? Saat ini, Ye Junlin menerima telepon dari Zhou Wei. Dia mencibir. Kamu tahu apa yang terjadi, kan? Kamu sangat beruntung. Kali ini adalah hukuman karena menggunakan nama keluarga Zhou untuk melakukan sesuatu. Jika ada waktu berikutnya, mungkin dengan orang lain. Mata Ye Junlin tiba-tiba menjadi sangat dingin. Yang disebutkan Zhou Wei bulan depan adalah Li Ziran. Huahai, keluarga Zhou. Setelah Zhou Wei menutup telepon, dia mencibir.
Ye Junlin ingin bermain dengan keluarga Zhou. Apakah kamu tidak mencari kematian, Zhou? Qianlong menghela nafas. Omong-omong, anak ini benar-benar beruntung. Dia benar-benar lolos dari ini bencana. Dia itu harus lenyap, kalau tidak, aku tidak akan stabil. Keluarga Zhou kita ingin mencapai puncak Huahai dan melampaui keluarga Gu. Bagaimana kita bisa mentolerir orang rendahan seperti itu? Sama seperti ibu jalangnya. Untungnya, saya mengusirnya dari rumah lebih awal, kalau tidak, dia akan mendapat banyak masalah sekarang. Kata Zhou Dongfang, jangan khawatir, kakek, mari kita rencanakan satu sama lain dan pastikan Ye Junlin menghilang sebelum pertemuan tahunan keluarga Zhou. Kata saudara Zhou Qianlong dan Zhou Wei, mengapa Zhou Dongfang sangat ingin menyingkirkan Ye Junlin? Itu karena tidak lama lagi, akan ada pertemuan tahunan 10 tahun keluarga Zhou. Pada saat itu, semua faksi keluarga Zhou di Tiongkok akan ikut berpartisipasi. Pertemuan tahunan keluarga Zhou ini diadakan di keluarga Huahai Zhou. Keluarga Zhou sangat mementingkan hal itu. Semua mata keluarga Zhou di Tiongkok terfokus pada hal ini. Oleh karena itu, yang dituntut oleh Tuan Zhou Dongfang adalah tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada bahaya tersembunyi seperti Ye Junlin. Jika faksi keluarga Zhou lainnya tahu bahwa dia memiliki cucu seperti itu, dia akan hidup di jalanan seperti bajingan. Diperkirakan keluarga Huahai Zhou akan ditertawakan sampai mati. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Sangat penting untuk menyelamatkan muka. Oleh karena itu, jejak Ye Junlin tidak bisa ditinggalkan. Sekarang setelah muncul, hanya bisa membuatnya menghilang. Baiklah, akan ada pertemuan tahunan keluarga segera. Banyak anggota keluarga Zhou yang datang untuk berpartisipasi. Termasuk keluarga Zhou dari Lingnan, keluarga Zhou dari Nanhu dan keluarga besar lainnya, mereka semua akan datang. Persyaratan saya tidak tinggi. Saya harus menekan semua keluarga Zhou lainnya dan menjadikan keluarga Huahai Zhou saya yang terkuat di antara keluarga Huaxia Zhou. Zhou Dongfang berkata dengan lantang, setiap keluarga harus bersaing satu sama lain di setiap pertemuan tahunan. Keluarga Huahai Zhou tidak memanfaatkan 2 kali sebelumnya. Jadi Zhou Dongfang sangat bersemangat untuk kali ini. Zhou Qianlong tersenyum. Kakek, mungkin saya tidak percaya diri sebelumnya. Bagaimanapun, keluarga Lingnan Zhou mirip dengan keluarga Huahai Zhou kami. Tapi sekarang berbeda, paman ketujuh saya, Zhou Xiaolong, adalah Jenderal Brigade Besi Yan Huang dan tangan kanan Dewa Perang Kunlun. Bisakah keluarga Zhou lainnya membandingkannya? Zhou Dongfang dan keduanya menggelengkan kepala berulang kali, tidak ada bandingannya kedua. Bahkan Panglima Perang Sang Kun yang terkenal di Asia Tenggara harus berlutut bersama keluarga Huahai Zhou. Bisakah keluarga Zhou lainnya melakukannya? Tidak bisa. Ketiga, poin paling kritis adalah keluarga Zhou saya sekarang didukung oleh Dewa Perang Kunlun. 2 hari yang lalu, Dewa Perang Kunlun juga menerima pedang perunggu kuno, yang berarti dia akan menjadi pendukung kuat bagi Zhou saya keluarga, belum lagi keluarga Zhou. Bahkan keluarga Gu tidak bisa dibandingkan dengan ini, Zhou. Qianlong berkata dengan wajah bangga, ya, dengan Dewa Perang Kunlun sebagai pendukungnya, dia bisa membunuh semuanya secara instan. Saya sudah tak sabar untuk membuat gebrakan di pertemuan tahunan. Zhou Dongfang tampak rindu. Berharap waktu berlalu lebih cepat. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, kamu harus menangani Ye Junlin dengan bersih, bersambung.